Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis muda bernama Zahra dari Jawa Timur hidup sederhana bersama keluarganya. Setelah lulus SMA, ia bingung menentukan arah hidup karena tidak ingin kuliah dan belum mendapat pekerjaan. Hingga suatu hari, ia mendengar informasi dari temannya tentang kesempatan kerja di Arab dengan penghasilan besar. Zahra pun memberanikan diri berangkat dan akhirnya bekerja di sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha kaya bernama Amir, yang hidup sendiri karena sakit. Dengan ketulusan hati, Zahra merawat Amir hingga akhir hayatnya. Namun tak disangka, seluruh harta dan rumah mewah itu justru diwariskan kepada Zahra. Dari situlah hidupnya berubah selamanya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Zahra adalah seorang gadis muda yang lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang cantik, berkulit putih bersih, dan selalu menjaga diri dengan balutan hijab yang membuatnya terlihat anggun. Meski hidup di keluarga yang cukup berkecukupan, Zahra tidak pernah tumbuh dengan sifat manja. Ia terbiasa membantu orang tuanya, baik dalam pekerjaan rumah maupun dalam menjaga adik-adiknya. Kehidupan Zahra sederhana, namun penuh kasih sayang dari keluarga. Teman-temannya sering kagum padanya, bukan hanya karena kecantikan, tetapi juga kerendahan hati yang dimiliki Zahra. Dalam hatinya, ia selalu percaya bahwa hidup harus dijalani dengan ikhlas dan penuh doa. Zahra bukanlah gadis yang suka bermimpi tinggi tanpa usaha, tetapi ia tahu bahwa suatu hari nanti ia ingin meraih hidup yang lebih baik. Setelah lulus SMA, Zahra dihadapkan pada pilihan yang sulit. Banyak teman-temannya melanjutkan kuliah, tetapi Zahra merasa dirinya berbeda. Ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke universitas karena tidak ingin membebani orang tua dengan biaya yang besar. Namun, di sisi lain, ia juga belum tahu pekerjaan apa yang bisa ia lakukan. Setiap hari, Zahra hanya membantu di rumah, mencuci, memasak, dan kadang ikut membantu usaha kecil ayahnya. Meskipun ia sibuk, dalam hati kecilnya, ia merasa hampa karena belum menemukan arah hidup. Zahra sering duduk di teras rumah pada malam hari, menatap bintang sambil berdoa. "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untukku." Doa itu selalu ia panjatkan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti mendengar. 2 tahun berlalu sejak lulusannya, dan Zahra masih berada di rumah. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan di kota, namun selalu kandas karena persaingan yang ketat. Beberapa orang bahkan menertawakannya karena memilih tidak kuliah, seakan-akan masa depannya sudah tertutup. Namun Zahra tetap tegar. Ia percaya bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Setiap kali rasa sedih datang, ia mengingat kembali wajah orang tuanya yang selalu mendukung dengan doa dan kasih sayang. "Aku tidak boleh menyerah," batinnya. Ia tahu, meski jalannya terasa buntu, suatu saat akan ada pintu yang terbuka untuknya. Zahra sering mendapat bisikan hati kecil bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuknya. Meskipun belum terlihat jelas, ia yakin ada rencana indah di balik semua kesulitannya. Namun, rasa iri kadang datang ketika ia melihat teman-temannya sudah sibuk dengan kuliah atau pekerjaan. Mereka tampak bahagia memamerkan kehidupan baru, sementara Zahra masih di rumah. Hatinya sering gelisah, tapi ia selalu berusaha menenangkan diri dengan membaca doa. Orang tuanya kerap berkata, "Sabar ya, Nak, insya Allah rezeki itu akan datang dengan cara yang tidak kita sangka." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Zahra setiap kali semangatnya mulai redup. Ia belajar untuk tetap bersyukur meskipun hatinya sering terasa kosong. Hingga pada suatu hari, Zahra duduk termenung di kamarnya, merenungkan masa depan yang masih kabur. Angin sore masuk dari jendela, membawa hawa tenang, seolah mengingatkannya untuk tetap percaya pada takdir. Ia mulai menuliskan mimpi-mimpinya di sebuah buku kecil, meski belum tahu bagaimana cara mewujudkannya. Zahra menuliskan bahwa ia ingin bekerja, ingin mandiri, dan ingin membanggakan orang tua. Meski sederhana,
Impian itu terasa begitu besar di hatinya. Saat menutup buku, Zahra menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh berhenti berharap. Ia tidak tahu bahwa dari kesabaran dan doa-doa yang ia panjatkan selama ini, Tuhan sedang menyiapkan sebuah perjalanan hidup yang akan mengubah segalanya. Suatu sore, ketika Zahra sedang membantu ibunya memasak di dapur, sebuah suara motor berhenti di depan rumah. Ternyata itu adalah temannya semasa SMA, yang baru saja pulang dari Arab. Teman itu terlihat lebih percaya diri, penampilannya berbeda, dan wajahnya memancarkan kebahagiaan. Mereka kemudian duduk di ruang tamu, bercerita panjang lebar tentang kehidupan masing-masing. Zahra mendengarkan dengan seksama, terutama ketika temannya mulai menceritakan pengalamannya bekerja di negeri orang. Ia mengatakan bahwa meskipun pekerjaannya sebagai pelayan rumah tangga sederhana, penghasilannya jauh lebih besar dibanding bekerja di kota kecil mereka. Kata-kata itu menancap kuat di benak Zahra, seperti secercah cahaya dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zahra merasakan ada harapan baru yang terbentang di hadapannya. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur dengan tenang. Kata-kata temannya terus terngiang-ngiang di pikirannya. Ia membayangkan bagaimana rasanya bisa pergi ke negeri asing, memulai hidup baru, dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membantu orang tuanya. Namun, keraguan juga muncul. Ia belum pernah jauh dari rumah, apalagi harus tinggal di negara dengan bahasa, budaya, dan aturan yang berbeda. Zahra menatap langit-langit kamarnya sambil bergumam, apakah ini jalan yang selama ini aku tunggu? Di satu sisi ia ingin mencoba, tapi di sisi lain ia takut jika gagal. Pergulatan batin itu membuatnya gelisah, hingga akhirnya ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dari Tuhan. Keesokan harinya, Zahra memberanikan diri untuk berbicara dengan orang tuanya. Dengan hati-hati, ia menceritakan tawaran pekerjaan yang ia dengar dari temannya. Ibunya terkejut, sementara ayahnya terdiam cukup lama sebelum memberi tanggapan. Mereka khawatir melepas putri sematawayang pergi jauh ke negeri orang, apalagi dengan usia yang masih muda. Namun, mereka juga tahu Zahra punya tekad yang kuat untuk mandiri. Setelah percakapan panjang dan doa bersama, akhirnya orang tuanya merelakan Zahra mencoba kesempatan itu. Mereka hanya berpesan satu hal, jangan pernah tinggalkan doa. Nak, dimanapun kamu berada, Allah selalu bersamamu. Kalimat itu membuat mata Zahra berkaca-kaca, karena ia tahu restu orang tua adalah kunci utama. Proses pendaftaran pun dimulai. Zahra menghubungi temannya lagi, lalu dibantu untuk mendaftar melalui sebuah agen resmi. Ia mengisi berbagai formulir, mengikuti wawancara singkat, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan. Semua proses itu membuat hatinya berdebar, seakan benar-benar menapaki jalan baru. Meski begitu, ia tetap berusaha tenang, meyakinkan dirinya bahwa inilah takdir yang sedang ia jalani. Hari-hari terasa panjang karena Zahra harus menunggu kabar. Setiap kali ada telepon masuk, ia selalu berharap itu adalah berita baik dari agen. Dan pada suatu pagi, doa-doanya terjawab. Zahra dinyatakan lolos seleksi dan resmi diterima bekerja di Arab. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru dan rasa syukur. Hari keberangkatan pun tiba. Zahra berdiri di bandara bersama kedua orang tuanya, yang berusaha menahan tangis. Ia menggenggam erat tangan ibunya, lalu memeluk ayahnya dengan penuh kasih. Doakan aku, yah, Bu, semoga aku bisa membuat kalian bangga, ucapnya lirih sambil menahan air mata. Dengan langkah mantap, ia kemudian masuk ke ruang keberangkatan. Zahra menoleh sekali lagi, melihat kedua orang tuanya melambai, dan saat itu hatinya dipenuhi rasa campur aduk, sedih, takut, tapi juga penuh semangat. Pesawat yang ia naiki kemudian mengudara, meninggalkan tanah kelahirannya. Zahra tidak tahu apa yang menunggunya di negeri asing itu, namun ia percaya,
Inilah awal perjalanan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika Zahra menginjakkan kaki di tanah Arab, matanya terbelalak melihat pemandangan sekitar yang begitu berbeda dengan tanah kelahirannya. Udara terasa lebih kering, bangunan menjulang tinggi dengan arsitektur megah, dan orang-orang di sekitarnya berbicara dengan bahasa yang asing di telinganya. Hatinya berdebar, antara kagum dan takut, karena kini ia benar-benar berada jauh dari rumah. Seorang staf dari agen menjemputnya, lalu membawanya menuju alamat tempat ia akan bekerja. Di sepanjang perjalanan, Zahra hanya bisa menatap keluar jendela mobil, membayangkan kehidupan baru apa yang menunggunya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, ia sampai di depan sebuah gerbang besar. Saat pintu gerbang itu terbuka, terlihatlah rumah mewah dengan pilar-pilar megah, halaman luas, dan suasana yang membuatnya terpukau. Zahra tak pernah membayangkan dirinya akan berada di tempat semewah itu. Rumah megah itu ternyata milik seorang pria bernama Amir, seorang pengusaha kaya yang dikenal luas di kalangan bisnis. Namun, di balik kemewahan itu, Amir hidup sendiri. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. Sementara istrinya memilih pergi meninggalkannya setelah Amir mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Saat pertama kali diperkenalkan, Zahra merasa sedikit gugup. Amir terlihat berwibawa, meski tubuhnya terbatas untuk bergerak. Ia hanya bisa duduk di kursi roda, dengan pandangan mata yang tenang namun menyimpan rasa sepi. Zahra menunduk hormat, memperkenalkan diri dengan suara lembut. Meski Amir hanya memberi anggukan singkat, Zahra merasakan sebuah tanggung jawab besar telah dititipkan padanya. Hari-hari pertama terasa berat bagi Zahra. Ia harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan rumah yang besar, rutinitas baru, serta aturan-aturan yang berbeda. Namun, Zahra tidak mengeluh. Ia menjalani semuanya dengan sabar, mengingat niat awalnya untuk membantu keluarga. Setiap pagi, ia memastikan rumah selalu bersih dan rapi, lalu menyiapkan makanan sesuai arahan dokter untuk Amir. Kadang-kadang Zahra merasa lelah, tetapi ia selalu teringat pesan orang tuanya. Jangan tinggalkan doa dan selalu ikhlas. Perlahan, Zahra mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Bahkan ia mulai merasa rumah besar itu tidak lagi asing baginya. Di balik keheningan ruangan-ruangan mewah, ia menemukan ketenangan batin karena bisa memberi arti bagi seseorang yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Zahra dan Amir mulai berubah. Awalnya, Zahra hanya bekerja sekadar menjalankan tugas. Namun lambat laun, ia mulai merawat Amir dengan tulus, memperhatikan kesehatannya, dan bahkan menemaninya berbicara ketika Amir merasa kesepian. Zahra selalu menjawab dengan penuh hormat, meski percakapan mereka sederhana. Bagi Amir, kehadiran Zahra adalah cahaya kecil yang menghangatkan kesendiriannya. Senyum lembut Zahra membuat hari-harinya terasa lebih hidup, meskipun tubuhnya terbatas untuk bergerak. Bagi Zahra sendiri, melihat Amir tersenyum adalah kebahagiaan tersendiri, karena ia merasa keberadaannya benar-benar berarti. Dari situ, muncul ikatan batin yang tidak terucap di antara keduanya. Malam demi malam, Zahra sering termenung di kamarnya yang sederhana di sudut rumah besar itu. Ia memikirkan betapa aneh jalan hidupnya. Dari seorang gadis yang kebingungan di Jawa Timur, kini ia tinggal di rumah megah di Arab, bekerja untuk seorang pengusaha kaya. Ia sadar, hidupnya sudah berubah jauh hanya dalam hitungan bulan. Meski ia belum tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini, Zahra merasa dirinya berada di jalur yang tepat. Dalam doanya, ia selalu memohon agar diberi kekuatan untuk terus ikhlas bekerja, serta kesehatan bagi Amir yang kini menjadi bagian penting dalam kesehariannya. Zahra tidak pernah menyangka bahwa dari ketulusan dan kesabarannya, sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan untuknya. Hari-hari Zahra bersama Amir berjalan dengan tenang, meski tidak selalu mudah. Amir semakin terbuka pada Zahra, meski sifat aslinya dikenal dingin dan pendiam. Zahra merawatnya bukan hanya sebagai seorang pekerja,
melainkan seperti seorang anak yang menjaga orang tua. Ia memastikan Amir minum obat tepat waktu, makan makanan sehat, hingga membantunya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Setiap kali Amir kesulitan bergerak, Zahra hadir dengan senyum sabar yang menenangkan. Amir yang awalnya jarang berbicara, perlahan mulai sering bertanya tentang kehidupan Zahra di Indonesia. Zahra pun bercerita dengan polos, tentang rumah kecilnya, tentang keluarganya, hingga tentang masa lalunya yang penuh kesederhanaan. Dari situlah Amir melihat ada ketulusan yang murni di diri Zahra. Namun, waktu tidak bisa berbohong. Kesehatan Amir perlahan menurun. Tubuhnya yang renta semakin lemah, dan penyakit yang lama ia derita mulai sering kambuh. Zahra merasakan ada perubahan, namun ia tidak pernah memperlihatkan wajah panik di depan Amir. Ia tetap setia menemani, menghibur, dan berusaha menjaga suasana hati Amir agar tidak larut dalam kesedihan. Terkadang, Amir menatap Zahra lama sekali, seakan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu tak pernah keluar, hanya senyum tipis yang menggantikan. Zahra tahu, senyum itu adalah bentuk rasa terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Ia pun membalas dengan doa di dalam hati, memohon agar Tuhan memberi Amir kekuatan. Suatu malam, ketika Zahra sedang menyiapkan obat, Amir memanggilnya dengan suara pelan. "Zahra, terima kasih," ucapnya lirih. Zahra terdiam, matanya berkaca-kaca. Lalu ia menunduk dengan sopan sambil menjawab, "Saya hanya melakukan kewajiban, Tuan." Namun di dalam hati, Zahra merasakan getaran yang berbeda. Kata sederhana itu membuatnya sadar bahwa segala jerih payahnya dihargai. Sejak saat itu, Zahra semakin yakin bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Ia bahkan mulai menganggap Amir sebagai sosok ayah yang selama ini tidak pernah ia miliki dalam kehidupan sehari-harinya. Di antara kesepian dan kesulitan, keduanya saling menemukan arti kehadiran. Beberapa minggu kemudian, kondisi Amir semakin parah. Dokter sering datang berkunjung, memberikan kabar yang tidak selalu baik. Zahra selalu setia berada di sisinya. Bahkan ketika malam tiba, ia rela tidak tidur demi memastikan Amir nyaman. Dalam doa panjangnya setiap malam, Zahra berkata, "Ya Allah, jika memang ini yang terbaik, maka berilah beliau kedamaian." Hati kecilnya sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, namun tetap sulit membayangkan kehilangan orang yang sudah ia rawat dengan sepenuh hati. Zahra sering menahan tangis ketika melihat Amir tidur. Wajahnya tampak damai meski tubuhnya semakin rapuh. Kesetiaannya tidak lahir karena kewajiban semata, melainkan karena ia benar-benar tulus. Akhirnya, hari itu pun tiba. Di sebuah pagi yang hening, Amir menghembuskan napas terakhirnya. Zahra yang berada di sampingnya hanya bisa menangis pelan, sambil menggenggam tangan Amir yang perlahan menjadi dingin. Kesedihan itu terasa menyesakan, seolah ia kehilangan seseorang yang sudah menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Namun di balik air mata, Zahra juga merasa lega, karena Amir pergi dalam keadaan tenang. Ia menutup mata Amir dengan lembut, lalu berdoa agar Tuhan menerima segala kebaikan almarhum. Rumah mewah yang biasanya terasa megah kini dipenuhi keheningan mendalam. Zahra berdiri di sana, hatinya penuh luka sekaligus kekuatan baru, tanpa pernah menyangka bahwa pengorbanannya akan segera membawa sebuah kejutan besar yang mengubah jalan hidupnya. Beberapa hari setelah kepergian Amir, suasana rumah mewah itu masih diliputi keheningan. Zahra masih tinggal di sana, membantu mengurus rumah meskipun hatinya berat karena kehilangan sosok yang sudah ia rawat dengan sepenuh hati. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada momen-momen kebersamaan mereka. Ia sering merasa seolah Amir masih ada, duduk di kursi rodanya sambil tersenyum tipis. Rasa sepi begitu menyelimuti, namun Zahra tetap berusaha tegar. Hingga suatu pagi, seorang pengacara datang membawa kabar yang mengejutkan. Ia meminta Zahra hadir dalam pembacaan surat wasiat Amir. Zahra terdiam,
Tak pernah sekalipun terpikirkan bahwa dirinya akan disebut dalam surat berharga itu. Ketika surat wasiat dibacakan, semua orang yang hadir terkejut. Di dalamnya tertulis jelas bahwa Amir mewariskan seluruh harta dan rumah mewah itu kepada Zahra. Alasannya sederhana, karena Zahra adalah orang yang paling tulus merawatnya di saat semua orang menjauh. Zahra mendengar kata-kata itu dengan air mata yang tak terbendung. Ia sama sekali tidak menyangka, apalagi berharap akan mendapat balasan sebesar itu. Baginya, merawat Amir adalah kewajiban dan amanah, bukan jalan untuk mencari harta. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga, dan inilah jawaban dari semua doa serta kesabaran yang selama ini ia jalani. Sejak hari itu, hidup Zahra berubah drastis. Dari seorang gadis sederhana di Jawa Timur, kini ia menjadi pemilik rumah megah dan harta yang melimpah di Arab. Namun, yang paling membuatnya terharu bukanlah harta itu, melainkan pesan yang tersirat dari Amir, bahwa kebaikan dan ketulusan selalu berbuah manis. Zahra memutuskan untuk tidak larut dalam kemewahan semata. Ia tetap rendah hati, tetap menjaga ibadahnya, dan selalu mengingat pesan orang tuanya. Rumah megah itu kini tidak lagi terasa sepi, karena Zahra mengisinya dengan doa dan syukur setiap hari. Kabar tentang Zahra pun tersebar, baik di kampung halamannya maupun di sekitar lingkungan barunya. Banyak yang tidak percaya bagaimana seorang gadis muda yang dulunya kebingungan mencari arah hidup, kini menjadi sosok yang penuh berkah. Namun Zahra tidak pernah menyombongkan diri. Ia sering berkata kepada siapa saja yang bertanya, "Ini semua bukan karena aku, tapi karena Allah yang memberi jalan." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terinspirasi, bahwa ikhlas adalah kunci dalam menjalani hidup. Dengan hatinya yang tulus, Zahra berhasil mengubah jalan hidupnya tanpa pernah ia duga. Di penghujung kisahnya, Zahra berdiri di balkon rumah mewah itu pada suatu malam. Angin gurun berhembus pelan, membawa ketenangan ke dalam hatinya. Ia menatap langit penuh bintang, lalu mengingat kembali dirinya yang dulu sering berdoa di teras rumah sederhana di Jawa Timur. Hatinya bergetar, karena doa-doa itu kini telah dijawab dengan cara yang begitu indah. Zahra menutup matanya, lalu berbisik lirih, "Alhamdulillah, semua ini karena ketulusan dan doa." Dalam senyap malam itu, Zahra tahu satu hal pasti, hidupnya telah berubah selamanya, dan semua itu berawal dari kesabaran, keteguhan, serta keyakinan pada takdir Tuhan.